Alhamdulillah alladzi lam yattakhidh walad. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang Dia tidak mempunyai anak. Tiada sekutu di kerajaan bumi yang terhampar luas. Kita lautan yang terbentang. Kita lihat langit, tanah, itu milik Allah. Allah tidak bersekutu. Allah tidak memerlukan penolong. Allah hanya dengan ucapannya kun, jadi. Sebagaimana Allah menciptakan Nabi Isa tanpa ayah, tapi dengan kalimat kun, jadilah Nabi Isa. Asyhadu an la ilaha illallah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan hanya Allah semata. Wahdahu la syarikalah, tiada sekutu baginya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan saya bersaksi bahwa Muhammad bin Abdillah adalah hamba utusan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, malam ini tanggal berapa? 5 6 Jumat tanggal 1. Jumat. Selasa, Rabu. Malam Rabu. Kita tahu dimulainya hari dalam agama Islam ini adalah dengan terbenamnya matahari. Oleh karena itu Ramadan itu dimulai dengan terbenamnya matahari bulan Sya'ban. Kita sholat tarawih, kita udah niat untuk puasa di keesokan harinya. 1 Syawal itu dimulai dengan terbenamnya matahari Ramadan. Makanya kita lihat orang-orang yang iktikaf itu dengan terbenamnya matahari dia pulang sudah ke rumahnya. Nggak ada iktikaf malam Lebaran, nggak ada. Ya orang tapi kalau mau iktikaf ya fadhol, tapi itu sudah malam Lebaran, Ramadannya sudah selesai. Ahibati fillah, banyak umat Islam, mungkin kalau anak katakan banyak anak salah ya, karena perlu adanya riset yang mendalam banyak atau sedikit. Tapi anak mau tanya, anak mau tunjuk salah satu yang ada di sini untuk menyebutkan bulan-bulan Islam. Nah, antum. Ya. Bulan-bulan Islam. Dimulai dengan Muharram. Baik. Habis gitu sebelahnya. Habis Muharram apa? Nah, belakangnya apa habis Muharram? 1, 2, 3. Habis Muharram Safar. Nah, antum. Iya, habis Safar bulan apa? Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Akhirah, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Ramadan bulan nomor berapa? Antum? 9. Oke, habis Ramadan Syawal. Kemudian Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Kenapa ada sebagian umat Islam yang tidak tahu dengan kalendernya sendiri? Kita itu hafal dengan kalender orang. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Kenapa? Kok kita lebih hafal dengan kalender orang daripada kalender kita sendiri?
Apa sebabnya? Karena apa? Iya. Karena ikut kalender Masehi. Coba gajiannya ikut kalender Hijriah. Insya Allah orang akan hafal. Dia akan menghitung itu tanggal. Biasanya gajian tanggal berapa? 1. Ada yang tanggal 25, 24, 25. Maka buat teman-teman yang punya usaha dan punya karyawan, tolong mulai malam ini gajiannya Hijriah. Supaya karyawannya ini ingat dengan Hijriah. Karena semua syariat itu, semua syariat agama ini berkaitan dengan ibadahnya, penentuan waktunya, itu berdasarkan hilal, bukan matahari. Makanya Allah Azza wa Jalla mengatakan yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya tentang hilal. Hilal ini artinya bulan sabit. Mereka melihat kenapa hilal itu tidak seperti matahari. Kalau matahari ya udah bulat kayak gitu dah matahari. Tapi kalau hilal itu kadang-kala dia menghilang. Kemudian dia lahir kembali dengan wujud yang sangat tipis. Kemudian dia membesar. Kemudian dia bulat. Lalu kemudian dia mulai berkurang sampai dia hilang. Orang-orang tanya, apa kata Allah Azza wa Jalla? Qul hiya mawaqitu linnas wal hajj. Katakan kepada mereka bahwasanya hilal itu adalah penentuan waktu-waktu ibadah untuk manusia dan penentuan ibadah haji. Jemaah haji Nabiri udah pada pulang? Belum. Kenapa mereka belum pulang? Padahal hajinya udah selesai kan? Karena nunggu pesawat lah. Oh, ada yang pulang duluan. Masya Allah. Iya. Yang umum, yang reguler pada belum pulang. Mereka cukup lama. Tapi sebenarnya haji itu dimulai tanggal 8. Apa? Desember apa November? Januari apa Februari? Nggak ada. Mulai tanggal 8 Dzulhijjah. Orang-orang tuh 8 Dzulhijjah ini nggak ngurus bulannya, mau bulan Januari atau apa. Dan subhanallah, 12 bulan yang pakai matahari ini akan merasakan haji. Diputerin sama ibadah haji. Dzulhijjah, 8 Dzulhijjah mereka ada di Mina. 9 mereka wukuf di Arafah. Malam 10 mereka mabit di Muzdalifah. Tanggal 10 mereka lempar jumroh, mereka sembelih kurbannya. Lalu mereka akan mabit lagi malam 11, malam 12, ada yang pulang, ada yang sampai malam 13 mabit di Mina sana. Itu penentuannya dengan hilal. Dan sekarang nih di bulan Muharram ini ada ibadah puasa. Sebaik-baiknya puasa setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Muharram ini. Dan yang paling mulia puasa di bulan Muharram ini adalah puasa tanggal 10 Muharram. Bukan Juli, tapi 10 Muharram. Orang yang tidak hafal dengan kalender Hijriah, boleh jadi dia nggak peduli mau ngapain di bulan Muharram. Bulan Muharram ini awal bulan Islam. Kita tahu bagaimana hiruk pikuk manusia di bulan Desember. Bagaimana persiapan mereka untuk menghadapi akhir tahun ini. Mereka punya acara tersendiri. Tapi di akhir tahun bulan Islam nggak ada. Kenapa nggak ada? Nggak tahu dia. Hafal aja nggak. Ilmu itu yang membuat orang jadi tahu. Sekarang kita lihat berapa banyak orang-orang yang sudah mulai hidup sehat. Gak mau makan nasi. Di Papua ini sejak kapan ada nasi? Nah,
Apakah saudara-saudara kita yang penduduk asli Papua ini, mereka tanam padi? Enggak kayaknya kan? Anda nggak tahu jemaah. Tanam padi enggak? Di Nabire ini ada yang tanam padi enggak? Oh, nggak ada tuh. Bukan ada. Berapa banyak? Nah, apa? Oh, bukan asli Papua yang nanam. Oke. Siap. Berarti memang orang Papua asli tidak makan nasi. Ya sekarang makan ada nasi sekarang. Tadi kan ada trans yang tanam, kemudian mereka baru makan. Artinya dulu Nabi Muhammad alaihissalam tidak pernah makan nasi. Antum kalau dengar nasi Arab, nggak ada nasi Arab. Di mana di Arab tanam padi? Nggak ada gitu. Jadi sejak adanya pertukaran dagang, akhirnya orang jadi faham. Tadi Anda bicara masalah ilmu. Orang dulu nggak kenal makan nasi karena nggak tahu nasi itu ada atau tidak. Dia nggak tahu. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tadi disampaikan beliau tidak pernah makan nasi dalam hidupnya. Di kota Madinah nggak ada nasi, yang mereka makan adalah gandum. Tapi ketika orang itu tahu dengan sesuatu ini enak, dengan ilmu itu dia akhirnya mencari ibadah yang tadi kita bicarakan. Kenapa banyak orang nggak puasa di tanggal 10 Asyura? Nggak tahu dia. Ada 10 Asyura dia nggak tahu. Ditanya umpamanya sekarang sebutkan bulan-bulan Islam, dia juga nggak tahu gitu. Seakan-akan tidak ada kepedulian. Sedangkan ayat yang pertama turun kepada Nabi Muhammad alaihissalam apa? Iqra, baca. Ini menunjukkan bahwasanya umat Islam itu umat yang berilmu, yang memulai segala sesuatunya dengan ilmu. Maka ingat, tanggal 10 Muharram Nabi alaihissalam berpuasa dan menyuruh para sahabatnya berpuasa. Kenapa? Ternyata puasa di 10 Asyura itu menghapuskan dosa 1 tahun. Dan tema kita adalah bagaimana kita, apa temanya? Allah menyaksikan taubat kita di bulan Muharram ini. Sebenarnya kalau bicara taubat, nggak boleh nunggu bulan Muharram. Kita diperintahkan bertobat itu setiap hari. Dan bapak-bapak, ibu-ibu ini, ana yakin hari ini berbuat dosa. Berbuat dosa nggak? Kadang-kadang sebagian mengatakan kayaknya nggak ada. Alaihi muqimun. Dosa yang kedua, model dosa yang kedua, dosa yang dia lakukan terus sampai mati. Itu kondisi manusia. Ima dosanya berhenti, tobat, berbuat dosa lagi, kemudian dia bertobat ya, kemudian dia berbuat dosa lagi. Tapi ada kondisi di mana orang itu berbuat dosa terus dibawa mati. Itu kata Nabi SAW. Wa innal mu'min. Tapi orang beriman ini, kata Nabi SAW, tawwab. Dia suka bertobat, orang beriman itu. Tapi dia pelupa. Idza dzukira dzakar. Kalau diingatkan, dia baru ingat. Maka kenapa kita diperintahkan untuk saling mengingatkan? Kenapa di mimbar ini setiap Jumat ada yang naik? Ada yang memberikan peringatan. Karena kita sering lupa. Dan para jamaah perempuan gak hadir Jumatan. Yang hadir laki-laki. Dan laki-laki ini pemimpin. Bagaimana seharusnya tatkala dia pulang dari masjid, selesai mendengarkan khutbah Jumat, dia sampaikan kepada siapa? Pada istri, kepada anak-anak. Sambil makan dia sampaikan, tadi khotib menyampaikan ini dan itu. Karena ada laki-laki yang hanya berpikir tugas dia itu hanya cari makan. Tugas dia hanya memberikan nafkah kepada istri.
Tugas dia hanya menyediakan papan tempat tinggal buat istri dan anak-anaknya. Lah. Tugas terbesar seorang suami adalah menyelamatkan istri dan keluarganya dari api neraka. Dengan cara apa? Dalam riwayat Ali bin Abi Thalib dikatakan alimuhum wa adibuhum. Ajarin mereka. Didik mereka. Siapa yang bertugas? Ustadz loh. Ustadz itu menyampaikan di masjid, menyampaikan di media. Tapi setiap kepala keluarga di rumahnya dia wajib menyampaikan. Kenapa? Karena kita pelupa. Maka Allah katakan wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikan peringatan karena peringatan itu bermanfaat. Buat siapa? Buat orang-orang yang beriman. Jamaah rahimakumullah. Berkaitan dengan bulan Muharram ini, memang ada yang berpendapat bulan Muharram ini bulan untuk memperbaharui taubat. Karena bulan ini adalah awal bulan setelah 12 bulan ya. Dimulai dengan Muharram tahun lalu sampai bulan Dzulhijjah. Kita memulai tahun ini dengan ya memperbaiki diri kita kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala. Tapi hadis ini dhaif. Ana perlu sampaikan karena mungkin kita akan mendengar orang-orang menyampaikan. Kita perlu tahu ketika hadis itu dhaif. An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala, dia mengatakan ada seorang yang bertanya kepada Ali bin Abi Thalib, "Ayu syahrin ta'muruni an asum ba'da syahri Ramadan?" Bulan apa yang kau perintahkan kepada aku untuk puasa setelah puasa di bulan Ramadan? Lalu kata Ali bin Abi Thalib, ada seorang yang pernah menanyakan itu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan aku sedang duduk di sisi Nabi ketika itu. Alaihi salatu wassalam. Orang itu mengatakan, "Ya Rasulullah, ayyu syahrin ta'muruni an asuma ba'da syahri Ramadan?" Puasa apa yang kau perintahkan kepada aku setelah puasa Ramadan? Qala in kunta sha'iman ba'da syahri Ramadan fasumil Muharram. Kalau engkau mau pilih bulan puasa setelah puasa Ramadan, maka puasalah di bulan Muharram. Fa innahu syahrullah. Bulan Muharram ini dikenal dengan bulannya Allah Azza wa Jalla. Ini sahih kalau bicara Muharram, bulannya Allah karena kemuliaan bulan ini. Fihi fa innahu syahrullahi fihi yaum taba fihi ala qaumin. Di hari itu, di bulan itu, Allah memberikan taubatnya kepada satu kaum, wa yatubu fihi ala qaumin akharin, dan Allah akan memberikan taubatnya kepada kaum-kaum yang lain. Ada riwayat yang mengatakan bahwasanya Allah menerima taubatnya Nabi Adam pada bulan Muharram ya. Juga Nabi Yunus pada bulan Muharram, tapi hadis-hadis itu dhaif. Apa yang harus kita lakukan di bulan Muharram? Ya, semua amal soleh yang seharusnya kita kerjakan, kita kerjakan. Kalau bicara taubat, harian taubat. Harian. Maka Nabi SAW menyampaikan kepada para sahabatnya. Anda tadi melihat ada kitab di sini. Kitab itu judulnya Kitab Riyadhus Shalihin, yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kalau bisa, ya di setiap rumah kita adalah Kitab Riyadhus Shalihin. Kumpulan sabda-sabda Nabi alaihi salatu wassalam dan beberapa ayat Al-Quran yang ditulis setiap bab. Bab yang pertama dalam kitab Riyadhus Shalihin ini adalah Babul Ikhlas, yang kita akan bahas besok subuh insyaallah. Babul Ikhlas wa ihdarin niyyah fi jamil amal. Bab ikhlas, dan kita harus menghadirkan niat dalam setiap amalan kita. Nih bapak-bapak, ibu-ibu nih, jamaah datang untuk apa sebenarnya? Innamal a'malu binniyat. Amalan tergantung niatnya. Baik, itu bab yang pertama. Bab yang kedua setelah bicara ikhlas, Al-Imam Nawawi menyebutkan babut taubah. Bab tentang pertaubatan.
Lalu beliau menyebutkan dalam bab ini, qala al-ulama, Imam Nawawi mengatakan, para ulama berkata, at-taubatu wajibatun min kulli dzambin. Taubat itu adalah kewajiban atas setiap dosa. Berarti orang ini harus punya ilmu tentang dosa. Apa itu dosa? Oh, ternyata dosa terbagi menjadi dua. Ada dosa-dosa besar, ada dosa-dosa kecil. Kalau dosa ini juga ada yang berkaitan dengan hak Allah, ada yang berkaitan dengan hak manusia. Orang yang nggak punya ilmu boleh jadi sampai mati dia berbuat dosa, merasa nggak berbuat dosa. Salah satu contoh jemaah, dosa yang dianggap remeh, bahkan dianggap bukan dosa, riba. Anda nggak tahu di Nabiri ini, tapi di beberapa daerah itu ada setiap pagi orang yang, kalau perempuan mungkin dia pakai kerudung ya, dia keliling-keliling dengan kitabnya meminjamkan uang. Di sini ada nggak? Ada yang bilang banyak, ada yang bilang nggak ada. Ada apa banyak? Itu yang kita sering menyebutnya rentenir ya. Rentenir. Ada yang menyebutnya bank apa? Bank titil. Bank titil, ya keliling seperti itu. Baik, ada bank konvensional yang memang menawarkan pinjaman kepada orang. Sebagian orang berpikir, oh mereka menolong, mereka membantu. Tidak. Mereka disebut lintah darat. Masya Allah jemaah. Ada buaya darat. Kayak apa buaya darat? Kayak apa buaya darat jemaah? Apakah di sini ada buaya darat? Boleh jadi ada. Ada buaya darat, ada lintah darat. Nih bicara lintah darat ini, dia menyedot darah. Dia ambil manfaat dari orang lain, dan sejatinya dia tidak memberikan manfaat kepada orang lain. Ini dianggap oleh manusia biasa. Bahkan kadang-kala pulang haji melakukan itu. Loh, engkau gimana sih sudah melakukan rukun Islam yang kelima, tapi gara-gara dia nggak belajar, dia nggak mengerti. Loh, kan nggak ngerti, nggak apa-apa Ustaz, disuruh belajar. Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu kewajiban buat setiap orang Islam, mau laki mau perempuan. Soalnya tadi disebutkan di sini, tobat itu kewajiban atas setiap muslim dari setiap dosa. Fa in kanatil ma'siyatu bainal 'abdi wa bainallah. Kalau kemaksiatannya itu antara hamba dan Allah, enggak ada urusannya sama manusia, maka syaratnya ada 3. Siapa yang menyebutkan syaratnya? Ini hadiahnya mana ya? Nah, mana panitia ini? Nah, sebutkan 3 syarat taubat. Angkat tangan yang mau jawab. Nah, oh kalau Ustaz tahu lah. Yang pertama, menyesali. Berjanji untuk tidak melakukan. Berjanji untuk tidak mengulanginya. Mengganti dengan amal-amal yang lain. Mengganti dengan amal-amal yang lainnya, dengan yang lebih baik. Baik. Yang 2 betul. Yang ketiga ini bonus sebenarnya. Iya, artinya kita disuruh memperbanyak amal soleh untuk menggantikan dengan. Tapi ada yang syarat. Artinya syarat kalau tidak terpenuhi, batal taubatnya. Nah, apa jemaah? Ada hadiahnya, nanti dikirim sama panitia. Catat panitia. Ya, antum catat. Nah, iya, tambah satu lagi. Niat. Ya harus sudah niat lah, dari tadi lah kita bicara niat. Nah, ya, yang 2 ini anak akan bacakan. Yang pertama itu adalah meninggalkan dosa itu. Meninggalkan ayyuqli anil maksiyah. Sekarang dengan adanya judi online,
Dulu orang main judi itu malu ya, Mak. Kenapa malu? Kan lihat orang kalau mau berangkat main judi, dia mesti kadang-kadang tempat judi itu di kuburan ya. Anak heran, mereka tidak ingat mati di kuburan main judi. Mana main judi di sana mereka. Sahih, itu di tempat-tempat yang tersembunyi mereka. Dan takut malam hari kadang-kala ya. Sekarang main judi di HP-nya, dia bisa main judi. Ada orang ketika kalah dia menyesal. Ya Allah, dosa memang main judi. Ya Allah, dia menyesal. Tapi dia masih main ya Pak. Nggak diterima tobat. Dia harus meninggalkan dosa itu. Kemudian yang kedua yang disebutkan tadi, bertekad untuk tidak mengulangi. Nah, yang pertama menyesali, kemudian meninggalkan, yang ketiga bertekad untuk tidak mengulangi. Berjanji untuk tidak mengulang. Insya Allah ngulangin lagi dia jawab. Manusia. Tapi ketika dia berjanji untuk tidak mengulangi, tobat dari dosa ini selesai. Kalau nanti ngulangi lagi, ya tobat lagi gitu. Jangan sampai tertipu dengan iblis yang nyuruh kita menunda-nunda tobat kita. Antum jangan tobat sekarang lah, mungkin besok ngulangin lagi antum. Iya kayaknya ya, besok aja lah tobatnya lah. Jangan tobat. Besok antum belum tentu hidup, kok ngomong besok. Antum belum tentu sampai hari esok. Ketika antum menunda tobat dan pagi mati, antum mati dalam kondisi belum bertobat. Tapi ketika antum bertobat malam ini, antum bertobat dan ternyata besok masih hidup, alhamdulillah. Ternyata besok malam antum kembali berbuat dosa, maka tobatlah di malam itu. Jadi ingat syaratnya 3, menyesali, meninggalkan perbuatan dosa itu. Kemudian yang ketiga, bertekad, berjanji untuk tidak mengulang. Kalau ada hubungan sama manusia, maka ditambah satu syarat lagi kata beliau, yaitu bagaimana beliau terlepas dari tanggungan tersebut. Teman-teman yang mungkin dulu waktu SMA, waktu kuliah, makan di kantin, makan gorengan 3 bayar 2. Mungkin. Ana sudah tobat Ustaz. Selesai, iya. Tapi antum punya satu syarat. Harus mengembalikan atau minta dihalalkan sama orang tersebut. Kalau nggak ada orangnya Ustaz, cari dulu lah. Dicari dulu. Kalau sampai itu suatu saat antum sudah cari, nggak dapat, maka antum sodakohkan. Ana dulu 3 tahun SMA itu sering makan di kantin tidak bayar. Maka antum hitung kira-kira kalau uang sekarang ini mungkin berapa jemaah? 10 juta. Boleh jadi. Oke, antum sodakohkan ke Masjid Muhajirin umpamanya. Ya Allah, ini sodakoh atas nama fulan, pemilik kantin itu. Udah sodakoh. Tahu-tahu setelah setahun antum ketemu sama pemilik kantin. Sama-sama umroh nih. Aduh. Antum ceritakan sama dia. Afwan Pak, saya dulu. Oh, terus saya sudah sodakohkan ke Masjid Al-Muhajirin. Tapi saya butuh uang. Apa yang harus melakukan? Bayar. Sodakohnya buat siapa? Buat antum. Karena sejatinya tadi mensedekahkan disebabkan tidak ketahuan orangnya. Ketika ketahuan orangnya ternyata dia nggak halal, dia minta balikin. Itu syarat taubat. Karena kelak pada hari kiamat, subhanallah, Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa naba'ul mawazinal qisal yaumil qiyamah fala tudlamu nafsun syai'an. Allah akan letakkan timbangan-timbangan keadilan pada hari kiamat. Tidak akan ada satu orang pun yang dizalimi. Nggak ada. Artinya di catatan kita nggak akan ada dosa orang lain. Nggak akan ada.
Dan kebaikan di tempat kita nggak akan dikurangi sama Allah Azza wa Jalla. Allah akan berikan keadilan kepada semua. Fa in wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Walaupun perbuatan itu sebesar biji sawi, kami akan datangkan sebesar biji sawi, ya Pak. Gorengan ini segini, ya Pak. Biji sawi seperti apa? Itu Allah akan datangkan. Cukup kami sebagai penghisap. Dan di surat Az-Zilzalah atau Zalzalah Allah mengatakan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara." Dia akan mendapatkan. Maka jangan meremehkan perbuatan dosa. Allah akan letakkan, bahkan keadilan itu Allah akan tegakkan kepada binatang-binatang. Jamaah rahimakumullah. Di surat An-Nur ayat 31 Allah mengatakan, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Kata Allah, bertobatlah kalian semuanya. Semuanya. Wahai orang-orang beriman, ya, agar kalian beruntung. Abu Bakar tobat nggak, jemaah? Abu Bakar ini dijamin masuk surga. Bahkan boleh jadi dia ketika masuk surga akan dipanggil dari 8 pintu surga. Abu Bakar, Abu Bakar, masuk lewat sini, dipanggil dari semua pintu surga. Datang suatu hari Abu Bakar menjumpai Nabi alaihi salatu wassalam, meminta doa. Jadi antum kalau datang ke ustaz, nggak apa-apa minta doa, ustaz ajarin doa ustaz. Abu Bakar mengatakan kepada Nabi alaihi salatu wasallam, "Ya Rasulullah, alimni du'aan aqra'uhu fi salat." Wahai Rasulullah, ajarkan kepada aku doa yang aku baca waktu salat atau waktu aku berdoa. Apa kata Nabi SAW? Ya Abu Bakar, qul. Wahai Abu Bakar, katakan, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Katakan wahai Abu Bakar, ya Allah, sesungguhnya aku menzalimi diriku dengan kezaliman yang banyak. Abu Bakar yang mensedekahkan hartanya semuanya. Abu Bakar yang mendampingi Nabi alaihi salatu wasallam di Gua Thur. Abu Bakar yang mendampingi Nabi alaihi salatu wasallam ketika hijrah. Abu Bakar yang tatkala Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Man asbaha minkumul yauma shaiman." Siapa yang hari ini puasa? Abu Bakar mengatakan, "Ana." Man asbaha minkum tasaddaqa ala miskin. Siapa yang hari ini sedekah kepada fakir miskin? Aku, kata Abu Bakar. Man asbaha minkum ada maridun. Siapa yang hari ini membesuk orang sakit? Aku, kata Abu Bakar. Siapa yang hari ini mengantarkan jenazah? Aku, kata Abu Bakar. Nabi tanya, majtama'na fi imri'in illa dakhala al-jannah. Tidaklah terkumpul nih 4 kriteria ini melainkan orang itu masuk surga. Tapi ketika minta doa sama Nabi SAW, disuruh mengakui dosa-dosanya. Kita kadang-kala baru berapa kali sholat di saf pertama sudah sok. Insya Allah. Ngelihat kawannya yang di belakang masbuk, ya. Ini orang-orang ada ciri-ciri munafik. Dia kadang-kadang merasa sudah paling soleh, ya Pak. Makanya Nabi SAW mengajarkan kepada Abu Bakar, engkau akui dosa-dosamu. Aku menzalimi diriku dengan kezaliman yang banyak. Kalau Abu Bakar banyak, bagaimana dengan antum? Makanya termasuk yang membinasakan manusia itu i'jabur rajuli binafsi, ujub. Orang takjub sama dirinya, merasa sudah soleh, merasa sudah baik.
zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta. Enggak ada yang bisa ngampuni dosa kecuali Engkau ya Allah. Faghfirli maghfiratan min 'indik. Ampuni aku dengan pengampunan darimu ya Allah. Warhamni, kasihi aku ya Allah. Innaka antal ghafurur rahim. Kau Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Itu Abu Bakar. Nabi Adam alaihissalam, apa yang beliau katakan? Nabi ketika melakukan kesalahan itu, Rabbana zalamna anfusana. Wahai Rabb kami menzalimi diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kalau Engkau tidak mengampuni kami, kalau Engkau tidak mengasihi kami akan termasuk menjadi orang-orang yang merugi. Nabi Musa alaihissalam mengatakan, Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli. Ya Allah, aku menzalimi diriku sendiri, ya Allah ampuni aku ya Allah. Nabi Yunus alaihissalam di perut ikan paus, apa yang beliau katakan? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu nabi-nabi. Ada dikit. Udah masuk waktu?